Kepolisian Resor Kota Yogyakarta meringkus 7 orang yang diduga sebagai pelaku penusukan terhadap 2 orang santri. Kepala Divisi Humas Polri pada masanya memberikan santiaji kepada para peserta yang hadir di acara Sabasean yang digelar dalam rangka Hari Jadi Humas Polri ke-73. Polres Kelungkung melakukan pengawalan ketat kedatangan pendistribusian logistik pemilu 2024 berupa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. Selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tirnoldi Wadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta meringkus 7 orang yang diduga sebagai pelaku penusukan terhadap 2 orang santri di kawasan Prawiro Taman, Mergangsang, Kota Yogyakarta. Karena Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, saat konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta menyampaikan 7 pelaku masing-masing berinisial V 41 tahun, N 29 tahun, F 27 tahun, J 26 tahun, Y 23 tahun, T 25 tahun, dan R 43 tahun. Diketahui R alias C merupakan otak kasus penusukan dan penganiayaan tersebut, sedangkan yang lainnya adalah sebagai eksekutor. Akibat perbuatan pelaku, korban berinisial MA 23 tahun mengalami luka memar pada bagian kepala dan tulang ibu jari, sedangkan korban SF 19 tahun mengalami luka tusuk. Hingga kini polisi masih menyelidiki peran dari 7 tersangka yang berhasil ditangkap termasuk motif dari aksi brutal tersebut. Dari kejadian ini, pihak mengamankan sejumlah barang bukti meliputi kursi rotan yang rusak, beberapa pecahan gelas kaca, 1 unit laptop, balok kayu, kaca helm, dan kursi besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan mengatakan ini orangnya. Polrestabes Bandung terus berkomitmen untuk memberantas segala tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Setelah berhasil menangkap puluhan bandar narkotika, kali ini jajaran Satreskrim pun tangkap para pelaku residivis pencurian motor. Satreskrim Polrestabes Bandung bersama unit Reskrim Polsek menangkap 8 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dari 7 kasus yang berhasil diungkap. 8 tersangka ini adalah pemetik-pemetik dengan inisial LS, SG, E, C, A, AC, dan FH. Diketahui juga bahwa mayoritas pelaku pencurian bermotor ini merupakan residivis. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menuturkan, dari hasil pengungkapan ini, pihaknya tak hanya mengamankan para pelaku, namun polisi juga berhasil mengamankan beberapa motor hasil curian, dengan total 20 motor hasil curian. Para pelaku ini kerap menyasar kawasan rumah-rumah yang sepi, parkiran kantor, dan kos-kosan. Modus operandinya yaitu dengan merusak kunci kontak dan membagi komplotan dengan beberapa tugas yakni sebagai pemetik dan sebagai pengawas. Kapolrestabes menambahkan,
Bagi masyarakat yang kendaraannya hilang, bisa langsung datang ke Mapolrestabes Bandung guna mengecek apakah terdapat kendaraannya atau tidak. Jika memang ada, maka masyarakat dipersilakan mengambilnya dengan disertai laporan dan nomor mesin serta nomor rangka kendaraan tersebut. Satres Narkoba Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan modus operandi baru melalui mikrotub. Hal ini disampaikan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, dalam konferensi pers ungkap kasus narkoba di Mapolresta Sidoarjo, Jawa Timur. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkotika dan pil ekstasi di wilayah Kecamatan Sedati, tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo langsung merespon dan pada tanggal 21 Oktober 2024 berhasil ditangkap tersangka berinisial AC. Dari penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan kembali menangkap 3 tersangka lainnya berinisial MM, DSB, dan satu lagi tersangka perempuan NNA. Dari penangkapan keempat tersangka tersebut, petugas mendapat barang bukti sabu total sabu setengah kilogram senilai 1,5 miliar rupiah dan 240 butir pil ekstasi bernilai 240 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan yang dinilai telah berhasil menyelamatkan sekitar 20.000 jiwa manusia. Modus operandi yang dilakukan para tersangka yakni berperan sebagai operator dan bandar, lalu melakukan penjualan atau pengiriman menggunakan mikrotub. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini terkait adanya tersangka lain dan adanya keterlibatan jaringan narkotika internasional. Karena berdasarkan dari kemasan barang haram yang didapat menggunakan bungkus negara lain, sehingga diduga ada jaringan narkotika di luar negeri. Akibat perbuatannya, keempat tersangka yang kini dia amankan di Polresta Sidoarjo ini dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Satres Narkoba Polres Mimika melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dan obat terlarang jenis dextromethorphan. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika, AKBP Iko Mang Budiarta di Mapolresta Mimika. Satres Narkoba Polres Mimika berhasil mengungkap kasus kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan tersangka berinisial ARA. Tersangka ARA diamankan di seputaran Jalan Leo Mamiri dan di Jalan Hasanuddin, Timika pada 10 Oktober 2024 lalu. Kapolres menguraikan bahwa tersangka ARA menerima paket narkotika jenis tembakau sintetis sekitar 100 gram melalui jasa pengiriman barang. Kemudian tersangka mencampur paketan narkotika jenis tembakau sintetis dengan tembakau biasa untuk diedarkan. Diketahui keuntungan yang didapat oleh tersangka dalam mengedarkan paket narkotika jenis tembakau sintetis kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika ini sebesar Rp150.000 per paket kecil. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti 2 paket plastik bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 20 paket plastik bening kecil berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, dan 1 kantong plastik sedang berwarna hitam berisikan narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah dilakukan penimbangan barang bukti, diketahui total barang bukti seberat 172,49 gram. 2 gram disisihkan untuk uji laboratoris berat dan 2 gram untuk pembuktian di pengadilan negeri, sehingga barang bukti yang dimusnahkan yakni 168,49 gram. Akibat perbuatannya, tersangka ARA dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Selain melakukan pemusnahan untuk barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis, Polres Mimika juga memusnahkan terhadap obat terlarang jenis dextromethorphan sebanyak 7.280 butir yang merupakan barang bukti hasil temuan. Polda Nusa Tenggara Timur menggelar aksi kemanusiaan
dengan tujuan untuk meringankan beban warga yang terdampak insiden konflik dua kubu di wilayah Adonara Barat, Flores Timur. Dan berikut laporan Brigadir Aulia, reporter Bit Humas Polda NTT. Selamat siang pemirsa, bersama saya Brigpol Aulia dari Polda Nusa Tenggara Timur. Saya informasikan situasi terkini di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur pasca konflik antar kampung kini mulai kondusif. Personel Polda NTT yang di BKO-kan ke Desa Buga 5 Adonara Barat mulai terpantau melakukan berbagai macam tindakan kemanusiaan, seperti membuat dapur umum, trauma healing, memberikan bantuan sembako dan air bersih, serta melakukan patroli dan membantu masyarakat setempat membersihkan puing-puing rumah bekas kebakaran. Para personel BKO Polda Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda NTT, Kombes Pol Deoni Jiu Fatima SIKSH, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Adonara Barat, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa dan salam presisi. Kepala Divisi Humas Polri pada masanya memberikan santiaji kepada para peserta yang hadir di acara Sarasehan yang digelar dalam rangka Hari Jadi Humas Polri ke-73. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.